Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali bersama saya Kristi Diana dalam Dialog NTB Bicara. Hari ini Dialog NTB Bicara menyapa Anda langsung dari kantor Bupati Kabupaten Bima, tentunya dengan tema Sinergi Membangun Nusa Tenggara Barat dari Kabupaten Bima. Dan tentunya hari ini saya sudah bersama Bupati Kabupaten Bima. Kita sapa beliau terlebih dahulu, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan selanjutnya di sini juga telah hadir Ketua DPRD Kabupaten Bima, Bapak Muhammad Putra Feryandi SIP. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir juga di sini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kapolres Kabupaten Bima, yaitu Bapak AKBP Heru Sasongko SIK. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga. Baik juga, dan pemirsa lengkap hari ini di tengah-tengah kita ada Bupati, ada juga nanti peran legislatif. Kita akan melihat bagaimana perspektif untuk Nusa Tenggara Barat dan juga dari kepolisian sendiri. Baik, pertama saya menuju ke Bupati Kabupaten Bima, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Seperti yang kita ketahui bersama Ibu bahwa kan sekarang Kabupaten Bima memiliki banyak sekali potensi daerah pembangunan, bagaimana perspektif nanti kita akan mendengarkan dari Bupati, dari Ketua DPRD dan juga dari Kapolres terkait sinergitas untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Ibu Bupati, bagaimana kabar Kabupaten Bima saat ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi saat sekarang saya dan Pak Wakil sedang bekerja pada periode kedua masa pemerintahan kami. Tentunya Kabupaten Bima adalah merupakan pintu gerbang Nusa Tenggara Barat dari sisi sebelah timur yang berbatasan langsung dengan NTT. Potensi yang kami miliki lebih khusus adalah terkait dengan masalah pertanian yang memang Kabupaten Bima sendiri memiliki komoditi unggulan yaitu bawang di samping dengan tanaman palawija yang lainnya. Kemudian tentunya seperti juga daerah-daerah lain yang berada di Nusa Tenggara Barat, kita memang berupaya agar potensi pariwisata itu juga bisa dikedepankan. Salah satunya adalah potensi wisata potensi alam dan juga wisata budaya. Dan Kabupaten Bima memiliki kelebihan dengan memiliki wisata budaya dan wisata pemandangan keindahan yang luar biasa. Baik, tentunya kabarnya sangat baik sekali ya dari Kabupaten Bima. Bagaimana visi dan misi dari Kabupaten Bima ini sendiri, Ibu Bupati? Ya, tentunya visi Bima Ramah kami pertajam pada periode kedua ini. Tentunya dari berbagai sisi kita berupaya, terutama sekali bagaimana sisi handal yang utama, bagaimana kesiapan penerapan good government yang baik bagi pemerintahan kami di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian salah satu yang kita kedepankan adalah bagaimana citra Bima akan keamanan itu sehingga bisa lebih mendapatkan kepercayaan terkait dengan investasi yang hadir di daerah kami. Nah, tentunya rasa aman itu sendiri kita harapkan tidak hanya dukungan dari TNI Polri khususnya, tetapi kesiapan dari masyarakat kami untuk menerima kehadiran investasi itu sendiri. Lalu bagaimana program prioritas pembangunan dari Kabupaten Bima sejauh ini, Ibu? Alhamdulillah, tentunya Kabupaten Bima memiliki beberapa potensi yang kita kedepankan dari sisi pembangunan, tetapi menjadi permasalahan utama bagi setiap daerah yang berada di tengah dan timur Indonesia adalah kesiapan sumber daya manusia. Mungkin dari sisi pembangunan SDM ini tidak langsung tampak terlihat apa yang menjadi hasil ataupun tujuan kita dalam penguatan SDM. Tapi saya percaya penguatan SDM dengan ketersediaan SDM yang handal merupakan salah satu kekuatan utama untuk pembangunan Kabupaten Bima ke depan. Di samping dengan infrastruktur pendukung, karena memang Kabupaten Bima juga memiliki bandara yang merupakan pelayanan bagi 3 kabupaten kota yang ada di wilayah Pulau Sumbawa. Kemudian bagaimana kita berupaya agar beberapa potensi daerah seperti pertanian dan peternakan itu memiliki akses langsung pengiriman dari wilayah kami sehingga itu bisa menjadi ikon bagi daerah kami. Baik, jadi dari semua tadi yang sudah ada dari pertanian, dari sebagainya, yang paling prioritas untuk menjadi tangan dari Kabupaten Bima untuk sinergitas membangun Nusa Tenggara Barat yang mana ini, Bu? Kami juga mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program prioritas dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur.
yang tentunya beliau juga dalam masa kepemimpinannya terus berupaya bagaimana pembangunan di 10 kabupaten kota ini mendapatkan porsi dan perhatian yang sama. Terutama sekali dukungan penguatan infrastruktur sangat kami rasakan karena memang kita bisa melihat ketersediaan jalan dari wilayah Sape sampai ke Mataram itu sudah cukup bagus. Yeah. Kemudian juga kita memastikan beberapa program, salah satunya adalah program yang didukung sepenuhnya oleh provinsi, termasuk diantaranya Zero Waste dan sebagainya, itu terlaksana dengan baik di daerah dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada. Saya melihat seluruh program yang menjadi prioritas utama di daerah kami ini harus kami dukung sepenuhnya secara bersama-sama, karena tentunya sekali lagi dengan dihelatnya MotoGP pada tahun lalu juga di daerah kita menjadi salah satu magnet yang bisa menghadirkan perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah kita. Baik, saya menuju sekarang ke Ketua DPRD Kabupaten Bima. Bagaimana atau apa dukungan dari legislatif terkait pembangunan dari Kabupaten Bima ini sendiri, Bapak? Dukungannya ya, jadi dukungan kami sendiri itu pastinya di sisi penganggarannya. Ya. Jadi bisa dikatakan secara tata negara, hukum tata negara itu bahwasanya kami DPRD dengan pemerintah daerah itu sama-sama penyelenggaraan pemerintahan. Jadi penyelenggara pemerintahan ini memang beda fungsi kami ini. Dalam artian pemerintah itu sebagai pengambil kebijakan, sementara kami ini sebagai pengawas di DPRD. Jadi seperti halnya tadi Bupati Bima mengatakan ingin memajukan pariwisata. Kami juga sekarang tengah mengadopsi juga tengah membahas terkait pembangunan pariwisata, yaitu di peraturan daerahnya, di perdanya, untuk menjadi induk pariwisata untuk pengembangan pariwisatanya. Jadi lebih ke mendukung sih. Seperti mungkin ada kebijakan pemerintah daerah ingin menganggarkan anggaran ini, kami coba masukkan. Cuman satu hal yang pasti tetap sesuai dengan aturan. Gitu. Tetap sesuai aturan ya. Iya, harus itu tetap. Iya. Dan bagaimana legislatif mengawasi dari penggunaan anggaran oleh eksekutif? Jadi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi seperti tadi halnya ada 3 fungsi DPRD memang. Itu di pengawasan anggaran. Yeah. Jadi di pengawasan anggaran ini kami tetap mengawasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Di tiap kami 4 bulan selalu kami mengadakan monitoring dan evaluasi ataupun MONEF. Di mana MONEF ini tiap 1 kali 4 bulan, setiap pergantian masa sidang, tetap kami mengambil kegiatan untuk memanggil tiap-tiap dinas. Di mana kami mencoba mengawasi penggunaan anggarannya dan juga apakah sudah tepat sasaran atau belum. Itu lebih ke situ. Dan kemudian di tiap-tiap akhir tahun kami selalu menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan aturan, yaitu penyelenggaraan LKPJ kepala daerah, kemudian juga pengawasan penggunaan anggaran oleh kepala daerah. Baik. Dan pemirsa, ini menarik sekali, ternyata Ketua DPRD Kabupaten Bima merupakan Ketua DPRD termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin tahu bagaimana langkah strategi untuk membangun juga pemerintah daerah Kabupaten Bima dengan usia masih muda untuk menjadi Ketua DPRD. Siap, terima kasih banyak. Jadi memang kalau melihat ini semua bukan tergantung usia mungkin Mbak ya. Jadi memang ini tergantung mampu tidaknya, lebih ke situ mungkin. Dan ya pastinya semua sama, di mana tiap-tiap ketua DPRD maupun pimpinan DPRD itu memiliki hal yang sama, itu memajukan daerah. Yang jelas pastinya saya selaku ketua DPRD Kabupaten Bima ingin nantinya akan membangun daerah ini dengan pola semangat bersinergitas dengan pemerintah daerah, di mana nantinya banyak ide-ide cemerlang kami selaku pemuda yang kami serap, itu nanti akan menjadi prioritas, dalam artian tidak melupakan bagaimana tokoh-tokoh yang sudah dalam artian tokoh tua atau seperti apa, itu kami tetap rangkul juga. Baik. Jadi ya seperti itulah intinya. Rangkul segala usia ya. Segala usia pastinya. Baik, terima kasih Ketua DPRD. Saya menuju ke Bapak Kapolres Kabupaten Bima. Bapak, bagaimana
bisa dijelaskan seperti apa tingkat keamanan yang ada di Kabupaten Bima? Seperti yang kita ketahui faktanya ini Bapak, bahwa ternyata daerah Kabupaten Bima ini termasuk daerah yang rawan, kita bisa katakan seperti itu. Bagaimana dari Bapak sendiri? Oke, jadi begini Mbak, pertama kali saya masuk itu izin dulu sama Pak Gubernur. Dia bilang, Kapolres di mana Dek? Kapolres di Bima Kabupaten. Innalillahi gitu. Saya bingung nih menerjemahkan kalimat innalillahi kan. Seolah-olah kayak monster gitu kan. Nah, tapi memang benar pada saat kami datang pun banyak kali gelombang untuk rasa lah inilah itulah. Itu adalah kondisi awal ya Mbak, kondisi awal. So di situ saya berpikir apa yang perlu saya lakukan di sana. Otomatis seperti yang umumnya lah standarnya. Berarti kalau ada rawan kita tengok ini permasalahannya apa, penanganannya bagaimana, sampai sejauh mana selesai atau enggak kan seperti itu. Nah, di sini saya melakukan namanya analisa evaluasi Pak. Jadi saya buat itu 1 minggu itu 2 kali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang belum terjadi, dan penanganannya. Jadi ada 3 step di sana. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan yang sudah terjadi maupun penanganannya. Seperti itu. Jadi kami klasifikasikan, kami lakukan itu secara terus-menerus dari awal, sehingganya rekan-rekan semuanya bisa melihat apakah ada perbedaannya atau tidak. Dari dulu sampai sekarang. After, before. Nah, dulu pupuk, sekarang pupuk juga. Saya khawatir juga ini. Ini kan masa musim tanam, November ini bahaya ini, Oktober. Kita tengok tidak seperti Oktober ataupun November tahun lalu. Nah, jadi kita optimis untuk bisa mewujudkan itu. Apakah ini kondusif atau tidak? Menurut saya langkah untuk membuat Bima menjadi kondusif. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti ada perubahan yang terjadi dari before dan after ya Bapak. Apakah ada perubahan terkait tingkah laku masyarakat mungkin yang terjadi di Kabupaten Bima? Sekarang begini Mbak, masyarakat semuanya bisa lihat. Oktober tahun lalu bagaimana, Oktober tahun ini bagaimana. Kan seperti itu. Tahun kemarin itu tutup jalan ada berapa, sekarang tutup jalan ada berapa. Itu bisa dilihat dan bisa didatakan kok. Kan kira-kira seperti itu. Oh, baik, nanti kita akan berbincang kembali Bapak Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog NTB Bicara. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Saya akan berbincang kembali kepada narasumber kita, Bupati. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa ternyata banyak sekali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bima ini sendiri. Lantas, bagaimana upaya memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, Ibu Bupati?
Yang pertama tentunya setiap pemerintah yang bekerja pasti melakukan pemetaan dari sejumlah masyarakat yang dimiliki, kira-kira minat untuk bekerja itu pengembangan untuk wilayah apa saja. Kalau kita melihat khusus NTB dengan surplus yang dimiliki oleh daerah kita terkait dengan ketersediaan beras, contohnya berarti petani kami memang membutuhkan tidak hanya perhatian terkait dengan ketersediaan pupuk, alsintan dan sebagainya, tetapi juga bagaimana pendampingan untuk pengolahan sawah-sawah yang dimiliki. Kemudian juga dari sisi perikanan, melalui dinas teknis yang ada dan juga dukungan oleh dinas provinsi dan kementerian lembaga di pusat, kita berupaya memberikan pelatihan melalui pendampingan dan support untuk beberapa peralatan yang dibutuhkan. Dalam hal ini tentunya kita harapkan dalam setiap tahun akan terjadi peningkatan produksi yang kemudian berimbas pada peningkatan penghasilan bagi masyarakat kami. Nah, salah satu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres misalnya terkait dengan masalah keamanan. Tentunya kita juga membedah dalam beberapa kali kegiatan. Salah satunya juga adalah bagaimana kita berupaya seluruh masyarakat itu memiliki kesempatan untuk mengisi suatu lapangan pekerjaan. Nah, tentunya ketersediaan sarana pelatihan oleh beberapa dinas teknis ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dari sisi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik. Nah, tentunya kita berharap adanya SDM yang memadai dari sisi pendidikan formal yang kemudian ikut membantu seluruh visi misi pemerintahan yang sedang bekerja. Oke, baik. Dan lalu bagaimana capaian yang sudah diraih oleh Kabupaten Bima dari dulu sampai saat ini, Ibu Bupati? Yang pertama tentunya kalau dari sisi pengelolaan pemerintahan dari sisi keuangan, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bima sudah 7 kali berturut-turut meraih WTP. Ini adalah salah satu bentuk bahwa NTB khususnya yang memiliki 10 kabupaten kota patut berbangga hati bahwa seluruh daerah di NTB ini sudah meraih WTP. Tetapi tentunya itu bukan berarti merupakan tujuan akhir dari suatu penyelenggaraan dari sisi keuangan, tetapi tentunya membutuhkan capaian-capaian selanjutnya yang lebih baik lagi. Kemudian juga pada setiap tahunnya saya terus memberikan semangat bagi masing-masing OPD untuk menunjukkan inovasi. Ini digambarkan dalam sekian tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Bima selalu lolos sampai top 45 untuk top inovasi yang dilaksanakan oleh Menpan ARB. Nah, ini tentunya kita menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Bima ini juga tidak hanya dikenal mungkin untuk hal-hal yang mungkin dianggap tadi kurang baik. Tetapi saya percaya seperti yang disampaikan Pak Kapolres, ada sebelum dan ada sesudah. Jadi apa yang sudah terlewati harus ada evaluasi dari kita semua untuk capaian yang lebih baik lagi. Baik. Bisa dikatakan berarti potensi yang ada di Kabupaten Bima ini sendiri tidak kalah ya dengan potensi yang ada di Pulau Lombok ya, seperti itu, Ibu. Alhamdulillah, kami yakin dan percaya sukses yang diraih di Pulau Lombok akan bergeser sampai ke Pulau Sumbawa. Kami yakin. Seberapa yakin Ibu, berapa persentasenya yakin? 100%, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya bergeser ke Ketua DPRD Kabupaten Bima. Bagaimana dukungan legislatif dalam program pemerintah pusat yang disalurkan mungkin ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Jadi ya dukungan kami itu lebih ke pengawasan juga tetap seperti hal yang pertama tadi. Di mana di dalam sisi penganggarannya, kami itu tiap pembahasan anggaran itu pasti tetap memasukkan anggaran untuk pendampingan kegiatan-kegiatan provinsi maupun dari pusat. Di mana pendampingan ini pastinya sangat berpengaruh besar, di mana yang pasti utama adalah kenyamanan. Kenyamanan yang utama itu agar orang-orang itu pemerintah pusat pusat provinsi itu mau datang ke Bima. Itu tetap kami anggarkan. Itu untuk dukungan kami selaku legislatif, di mana tetap juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Ibu Bupati, untuk bagaimana program-program pusat itu bisa berjalan masuk
dengan aman dan nyaman di Kabupaten Bima. Baik. Lalu terkait investasi di daerah, bagaimana peran legislatif? Kalau di zaman era modern ini ya, peran legislatif memang sangat perlu. Di mana memang peran legislatif di sini lebih ke sosialisasinya mungkin. Jadi kami sendiri di Legislatif Kabupaten Bima tetap kami ingatkan kepada tiap-tiap anggota DPRD di masing-masing wilayah di Kabupaten Bima ini untuk tetap mengawal dan mengamankan siapapun investor yang masuk untuk nantinya mengembangkan pariwisata dan lain sebagainya halnya. Di mana itu nantinya perputaran ekonomi itu sangat berguna untuk masyarakat. Di mana nantinya juga di bidang anggaran juga tetap kami kawal juga untuk pengembangan pariwisata dan lain sebagainya halnya itu. Oke, baik. Saya menuju ke Bapak Kapolres Kabupaten Bima. Bagaimana mewujudkan pelayanan keamanan kepada masyarakat di Kabupaten Bima, Bapak? Oke. Untuk mewujudkan keamanan, kita perlu informasikan juga ke masyarakat. Untuk keamanan itu kan sudah jelas rumusnya. Menurut rumus Markus Pelson, Cohen menyatakan bahwa adanya niat, adanya kesempatan, dan adanya penjagaan seperti itu. Artinya saya dikasih porsi satu, hadir di mana, di tempat kira-kira nggak aman, yang potensinya kita sudah petakan, kita hadir di situ. Nah, di sini perlu juga kita tentunya kalau sepertiga saya kan pincang ini kan, pincang ini. Nah, kalau di sana membuat niat terus, saya jaga terus kan gitu. Setidaknya kalau niatnya itu dikendorin ya toh, kesempatannya dikurangin. Jadi saya tidak perlu jaga. Bukan nggak perlu jaga, artinya saya bisa mengoptimalkan anggota saya untuk hadir di tempat-tempat yang potensi. Kalau potensinya semua, saya berarti minta anggota banyak kan gitu Ibu. Jadi saya ngajak kepada rekan-rekan untuk bisa menghilangkan niat berbuat jahatnya, menghilangkan kesempatannya, biar kami jaganya sedikit, kira-kira seperti itu. Itu yang satu, ada lagi dua nih. Jadi di sini saya melihat situasi apa semua kok ada rumus Umi, tapi belum teruji. Jadi gini, di sini banyak kecelakaan lah, mati lah, apa semua. Apa yang bisa dibuat sih, kan seperti itu. Memang banyak kekurangan di sana sini, termasuk di Madapangga itu kan, jatuh. Rupanya di situ memang harus ada ininya, pagarnya dan lain sebagainya. Jadi bisa saya simpulkan, ini bukan saya juga, tetapi dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa kecelakaan itu akan terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah sarana prasarana jalan dan lain sebagainya, kelengkapan. Yang kedua adalah kelengkapan kendaraan. Yang ketiga adalah otak manusianya. Otak manusianya yang dipengaruhi oleh satu, sekolah di mana anak itu berada, lingkungan di mana dia tinggal, dan rumah tangga orang tua yang ada di sana. Jadi persenannya gini Mbak, kalau untuk otak, misalnya orang naik motor nih, pikiran orang tersebut adalah 60%, sarana dan prasarana jalannya itu adalah 30%, kelengkapan kendaraan 10%. Itulah yang dilakukan polisi tiap hari, supaya 3 unsur tidak bertemu, supaya tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, supaya rekan-rekan mengerti. Adanya kami di situ, itu untuk menghalangi Anda mati secepatnya, kan gitu. Tetapi di dalam hal di depan seolah-olah itu masyarakat berpikiran seperti yang itu, mungkin minta duit apa semua, kan seperti itu. Tetapi sebenarnya Polri melaksanakan rumus itu, menghadirkan diri, memeriksa kelengkapan yang 10%, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah. Di sini nggak boleh bekerja sendiri, masih ada 2 opsi di sana, yaitu siapa? Otaknya manusia sendiri, pikirannya yang dipengaruhi oleh 3 hal, dan sarana prasarana. Kira-kira seperti itu Mbak. Itu yang untuk keamanan lalu lintas. Untuk yang umum tadi saya bilang di awal bahwa
hadirnya polisi di masyarakat untuk membuat situasi Kamtibmas kondusif. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi saya menyinggung sedikit Bapak terkait kabar kepolisian saat ini sedang tidak baik-baik saja di Indonesia rupanya. Oke. Sedang mendapat ujian berat ini citra polisi sendiri. Bagaimana upaya dari Bima, mungkin Kabupaten Bima terkait tetap memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk tetap percaya kepada kepolisian? Oke, jadi begini Mbak ya. Apapun yang terjadi, kita tetap melaksanakan tugas sesuai SOP, sudah seperti itu saja. Artinya begini, kita bisa melihat, dan peristiwanya juga bersamaan. Peristiwanya bersamaan. Apa itu? Dapat rumus lagi saya. Rumusnya adalah sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran, itu berawal dari SOP yang tidak dilaksanakan. Makanya Mbak, sebagai contoh saja nih, ini nanti masuk ke sana ya. Tragedi di Kanjuruhan itu bareng dengan kita program pacuan kuda. Bisa jadi pacuan kuda itu terjadi bunuh-bunuhan di sana. Permasalahannya apa? Makanya saya dari awal saya panggilin satu persatu. Panitianya saya panggil, kenapa? SOP-nya memang begitu. Saya panggil, aturannya bagaimana? Saya kasih tahu aturannya. Kalau memang dia melibatkan wilayah lain, berarti izinnya di Polda, berarti harus saya antarkan, saya rekomendasikan ke Polda. Setelah dari sana apa saya panggil lagi, apa hasilmu dari sana, kira-kira potensinya apa aja. Siapa yang protes saya panggilin semua, saya ajak ngomong. Dan di sana kita juga harus hadir. Artinya apa? Pelanggaran itu, kejahatan itu terhadap pelanggaran terhadap SOP. Terus yang pertanyaannya Mbak yang tadi bilang bahwa ya itu namanya dinamika Mbak. Sebisa mungkin kami di sini, tadi kan dari awal saya bilang bahwa untuk mewujudkan itu kami melakukan analisa dan evaluasi 1 minggu 2 kali. Di situ terkait program namanya, kalau orang lain bilangnya cek aja, pabrik itu QC, quality control sebelum keluar. Kalau kami 4 Mbak, kita melakukan cek, kita melakukan cross check, final check. Cek, recheck, cross check, final check, 4 cek Mbak, gitu. Supaya apa? Yang keluar itu bagus. Tentunya diawali dari niat ya. Itu yang seperti disampaikan oleh Pak Kapolda kemarin pada saat kami di briefing bahwa semua berawal dari niat. Niatnya bagaimana? Nah, artinya ini kan niat ini seperti rumus tadi. Adanya niat, adanya kesempatan, adanya penjagaan, sudah kompleks ini Mbak. Jadi gini, saya tidak bisa mengharapkan niat, tetapi saya bisa mencontohkan niat saya. Kalau kita niatnya kita luruskan niat dulu, ya insya Allah ya nggak akan ada apa-apa. Kalaupun misalnya terbukti ya sudah kita lakukan proses. Tapi memang di sini orang yang kena proses seolah-olah rendah. Kan yang diproses Mbak. Menurut saya ini adalah kemajuan menuju presisi. Doa Polri presisi artinya Polri harus presisi. Apabila belum presisi ini adalah proses menuju presisi. Saya bangga dengan itu, rasanya seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik, jawabannya sangat luar biasa sekali dari Kapolres Kabupaten Bima. Saya kembali lagi ke Ketua DPRD Kabupaten Bima. Tadi sudah kita dengarkan bersama Bupati Kabupaten Bima sudah sangat yakin bahwa ternyata potensi daerah Kabupaten Bima tidak kalah dengan yang ada di Pulau Lombok seperti itu. Lantas bagaimana peran DPRD dalam membantu untuk mengupayakan hal itu dapat terrealisasikan? Yang untuk pariwisata ya mungkin. Iya, boleh. Jadi pariwisata ini sudah sampaikan tadi bahwasanya kami di DPRD tengah membentuk perda tentang induk pariwisata. Di mana apabila perda ini sudah terbentuk, nantinya perda ini akan menjadi landasan secara umum semua aturan-aturan terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Bima. Di mana perda ini berfungsi untuk nantinya menjadi acuan kita untuk membangun pariwisata, agar nantinya kita mencoba bukan hanya terkait di Lombok saja kita ingin bersaing, tapi di Labuan Bajo juga kami juga ingin bersaing di sana, karena memang bisa dikatakan lebih dekat dari Kabupaten Bima untuk menuju ke Pulau Komodo ketimbang dari Labuan Bajo. Jadi itu, jadi kami sekarang tengah mencoba membangun pariwisata yang untuk menjual, salah satunya adalah mungkin walaupun memang secara garis teritorial Pulau Komodo itu masuk di Labuan Bajo, tetapi kami coba mengembangkan bahwasanya kami selaku daerah penyangga Labuan Bajo ini untuk membuat akses jalur
untuk mengembangkan pariwisata ini bisa masuk juga ke Labuan Bajo dari dari Bima masuk ke Pulau Komodo maksudnya seperti itu. Oke, itu sudah diupayakan, sudah mulai Sedang dirancang. berjalan perdanya sekarang. Iya, dan targetnya kapan itu? Insya Allah tahun ini selesai perda itu. Oke, kita tunggu saja berarti nanti pemirsa bagaimana pergerakan cepat dari Kabupaten Bima ini sendiri. Saya beralih ke Ibu Bupati sekarang. Tentunya dalam kita mengupayakan program prioritas dari pemerintah daerah sendiri tentunya memiliki tantangan-tantangan tersendiri, Ibu. Apa tantangan yang terjadi di Kabupaten Bima ini sendiri? Baik, tentunya orang kadang-kadang jarang melihat apa yang menjadi prestasi dan hal-hal yang sudah kita kerjakan. Bentuk keraguan-raguan ataupun pandangan yang mungkin masih meragukan kemampuan kita bekerja adalah suatu motivasi atau tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan tentunya tidak semuanya harus dijawab secara langsung, tetapi melainkan dengan prestasi dan aksi nyata di tengah-tengah lapangan. Saya melihatnya seperti itu. Justru kita harus merasa bersyukur dengan adanya tantangan, maka kita mau mengoreksi diri dan mau mengevaluasi apa yang kita laksanakan untuk meraih sukses tersebut. Baik, lalu bagaimana seberapa jauh yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait program yang sudah diupayakan oleh Kabupaten Bima, Ibu? Saya rasa ini bisa dilihat dari angka keberhasilan yang diraih melalui beberapa program. Salah satunya adalah peningkatan hasil atau komodita itu sendiri. Apakah ada peningkatan dari sekian hektar, kemudian setiap tahunnya bertambah jumlah hasilnya. Kemudian bagaimana adanya komunikasi yang baik antara kami di kabupaten kota dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan kestabilan harga yang memang kita hadapi dalam setiap panen yang menghasilkan jumlah banyak pasti ada penurunan harga. Nah, inilah yang kita harapkan, adanya memang harga standar yang menjadi acuan sehingga dalam kondisi komodita panen yang tinggi pun masyarakat tetap mendapatkan hasil yang lebih dari tanaman yang hasil yang mereka tanam. Baik. Kalau dari legislatif sendiri bagaimana tantangan di DPRD sendiri terkait pembangunan daerah Kabupaten Bima? Tantangan kami sih memang banyak ya. Terkait pembangunan pastinya bisa dikatakan dengan kemampuan daerah ini memang tidak ada kata cukup memuaskan, tapi kami tetap berusaha. Tantangan kami lebih ke bagaimana memprioritaskan skala prioritas untuk nantinya itu lebih diutamakan dulu. Karena memang tetap ada kondisi di mana nantinya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dengan legislatif, di mana nantinya seperti halnya pemerintah daerah nih inginnya ini, membangun ini dulu. Sementara kami juga selaku perwakilan daripada masyarakat ingin bangun ini. Nah, nanti di situ tantangan kami adalah bagaimana cara menyatukan ide dan gagasan ini bahwa saya tetap satu tujuan. Ya. Itu nanti itu tantangan kami. Oke. Kita sudah mendengarkan tantangan apa dari Bupati, dari Ketua DPRD, sekarang dari Kapolres sendiri Kabupaten Bima. Bagaimana tantangannya Bapak dalam menjaga keamanan? Iya. Keamanan dia. Oke, jadi gini ya, konsepnya kita kompak dulu internal. Ya. Internal kami artinya di Polres, satu komando di bawah pimpinan saya, mungkin di pemerintahan juga seperti itu. Setelah itu kita jalin komunikasi untuk menghadapi masalah bersama. Apa itu? Ya banyak. Masalah kriminal umum itu menjadi internal kami, tetapi masalah-masalah force major, banjir, bencana itu menjadi masalah bersama. Nah, di sini kayaknya nanti kita perlu bicarakan bersama. Ini Ibu Bupati dan Pak DPR ini kan, bagaimana cara mengatasinya, apakah program-program kita sudah dibuat atau belum. Misalnya nih ada banjir besar di Woha, itu yang jadi pikiran saya. Kita belum kumpulkan ini. Jadi gini, kita perlu sinergitas antara BPBD, nanti mungkin kita sudah melakukan itu untuk Satgas Satgas penanganan siaga bencana, konflik sosial, itu secara surat menyurat sudah, cuman kita tinggal intensifkan aja nanti sebelum bahayanya datang kan gitu. Sebelum banjirnya datang, sebelum bencana yang lain datang, kita perlu sinergi untuk menetapkan satu langkah yang kita sepakati bersama. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bupati bagaimana tanggapannya
Tadi Bapak Kapolres Kabupaten Bima sendiri berkata bahwa Kabupaten Bima kan sering terjadi banjir seperti itu. Bagaimana, Ibu? Iya. Apa? Hampir semua kabupaten kota di NTB memang pernah mengalami ujian bencana ya, Ya. tidak terbatas itu banjir, gempa, kemudian juga beberapa bencana yang lainnya. Saya rasa pemerintah melakukan mitigasi bencana, kemudian memastikan bahwa setiap kelompok terkecil dari masyarakat itu memahami ketika terjadi bencana seperti apa mereka bentuk kesiapsiagaannya, kemudian memastikan nomor-nomor call center ketika terjadi bencana kebakaran, kekeringan, gempa dan sebagainya, bahwa memang masyarakat itu bisa merasakan secara langsung kehadiran pemerintah melalui sentuhan awal, mengunjungi dan melihat secara langsung. Nah, ini saya rasa adalah bentuk perhatian yang bisa diberikan, selain juga adanya kesiapsiagaan dari masyarakat itu sendiri. Iya, baik. Saya ingin bertanya ke Ketua DPRD, namun setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tetap di Dialog NTB Bicara. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Saya ingin bertanya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cara penanganan tadi kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bima seperti banjir dan juga mungkin ada kebakaran yang terjadi juga di Kabupaten Bima. Dari kemarin terjadi banjir, kebakaran, apakah dari legislatif ada dana terkhusus anggaran untuk menangani masalah tersebut? Kalau kami sih tidak ada anggaran khususnya, cuman tetap kami dalam artian harus mengkawal terkait anggarannya, di mana biasanya pemerintah kalau ada seperti kayak musibah seperti itu, mereka mengajukan anggaran dana tidak terduga. Dan itu nanti harus masuk dulu ke DPRD dan juga harus pengetahuan DPRD. Nah, nanti tetap kami akan mengkawal itu karena memang itu dana tidak terduga kan kita nggak tahu lah, tetap ada dimasukkan karena memang musibah itu harus tetap utamakan untuk membantu. Tetap kami di DPRD mengkawalnya.
Ya, baik. Saya ingin juga bertanya, ini sedang diperbincangkan juga oleh masyarakat ya terkait ini saya tanya pertama ke Ibu Bupati, pandangan yang terjadi antara perbedaan pembangunan Nusa Tenggara Barat yaitu dari Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa, ada mungkin terjadinya perbedaan gitu. Bagaimana pandangan Bu Bupati Kabupaten Bima? Saya melihat tentunya Pulau Lombok dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, kemudian ibu kota provinsi berada di Pulau Lombok. Kalau saya lebih melihat sudah sewajarnya kalau porsi pembangunan mungkin dianggap lebih di Pulau Lombok. Itu menjadi satu rumusan karena di sana dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Kalau terkait dengan kebutuhan utama, kebutuhan yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, saya melihat pemerintah provinsi berupaya agar itu ada pemerataan, terutama sekali untuk penguatan infrastruktur jalan. Kemudian juga ini ditandai dengan bisa dicek bagaimana kondisi jalan mulai dari perbatasan di Sape sampai dengan ujung Pulau Sumbawa. Nah, tentunya kalau saya memandang perbedaan pandangan terkait porsi itu tergantung dari sisi mana kita melihat. Tetapi saya yakin ketika pemerintah sudah sukses membangun dan menyediakan fasilitas pendukung di Pulau Lombok, maka dengan sendirinya porsi untuk pembangunan, untuk penguatan infrastruktur dan penguatan SDM itu akan lebih banyak diarahkan ke Pulau Sumbawa. Saya yakin akan seperti itu. Yakin Ibu ya, tidak ada diskriminasi nanti. Ya, saya ingin bertanya. Saya berharap ya mudah-mudahan menjelang hari ulang tahun NTB ini ya kita berharap pemimpin di Nusa Tenggara Barat bisa memandang dua pulau ini secara baik dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kita ayomi. Ya, tentunya itu juga menjadi amin dari setiap masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Ya, saya menuju ke Ketua DPRD Kabupaten Bima, bagaimana tanggapannya terkait statement tadi? Yang ini ya terkait isu perbedaan lama mencolok antara pembangunan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi memang itu sudah menjadi isu yang sudah dari lama. Isu itu memang ya setelah saya sudah masuk, ini kan baru periode pertama saya ya. Memang cukup terasa terkait isu itu. Akan tetapi selama saya sudah 3 tahun lebih ya sekarang menjabat ini, saya sudah melihat merasa juga selain memang tidak cukupnya, kurang optimalnya mungkin, lebih ke kurang optimal ya. Kurang optimal pemerintahan provinsi itu memandang daerah kami, itu juga terkait kemampuan daerah. Kemampuan daerah yang saya sudah lihat sekarang ini, pemerintah provinsi itu sudah banyak sekali membantu Kabupaten Bima. Akan tetapi, tetap kita pasti menginginkan lebih. Nah, keinginan lebih ini yang susah memang. Nah, dari situ seperti dikatakan Ibu Bupati Bima, wajar memang. Karena memang ibu kota provinsi adalah Mataram. Jadi otomatis di Pulau Lombok itu pasti akan menjadi skala prioritas. Akan tetapi saya rasa Bapak Gubernur sendiri tidak mengecewakan kami, di mana memang sudah banyak juga pembangunan infrastruktur yang ada masuk ke Bima seperti itu. Oke, baik. Saya menuju ke Bapak Kapolres Kabupaten Bima. Bagaimana Pak terkait statement tersebut? Apakah juga ikut ke ranah kepolisian itu terjadinya perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok ini urusannya pemerintahan. Kami yang jelas, kami tugasnya adalah menjaga situasi Kamtibmas, mengkondisikan agar pembangunan itu berjalan lancar. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Baik. Ini saya pertanyaan spesial khusus satu untuk Bapak lagi terakhir ini. Kita kan sedang menghadapi sesaat lagi kita akan sedang menghadapi pesta demokrasi tentunya ini pada tahun nanti pemilu. Bagaimana apakah sudah mulai dipersiapkan bagaimana dalam nanti menjaga keamanan dari kepolisian sendiri di Kabupaten Bima khususnya? Oh, jadi tentu sudah, Mbak. Tentu sudah. Kami di bawah itu ada Babin Kamtibmas untuk mencari informasi-informasi, potensi-potensi masalah yang ada. Kita sudah gali dari sana. Itu yang di bawah. Yang di atas saya sudah rencanakan untuk segala elemen itu, mulai dari Panwaslu, kita kawal kayak kemarin pelantikannya. Setelah ini pun kita akan undang semuanya. Kita suruh paparan mereka, potensi permasalahannya apa di Panwas, kendala-kendalanya apa, di Bawaslu atau di KPU-nya apa. Sudah mulai kami
tata supaya kedepannya enak. Betul. Jadi kita masalah itu kita petakan dari sekarang. Kita kerjakan masih ada waktu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti sudah mulai ditata dari sekarang, Bapak ya? Sudah berjalan, Pak. Oh, sudah berjalan. Baik, luar biasa sekali persiapan dari Kabupaten Bima ini sendiri. Baik, Ibu Bupati, saya meminta pesan Ibu Bupati kepada masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Bima, mungkin dari pesan dari Ibu Bupati sendiri. Yang pertama tentunya tidak intinya saya mengajak seluruh masyarakat untuk mengamankan, memastikan setiap proses pembangunan yang berjalan di daerah kita itu berjalan dengan baik. Nah, tentunya rasa aman, rasa nyaman bagi siapapun, tidak hanya yang hadir dari luar, lebih-lebih rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di daerah sangat penting. Karena dengan kenyamanan dan keamanan itu, maka kita bisa terus bekerja, membangun, terus melahirkan ide-ide cemerlang untuk pembangunan di daerah kita. Yang tentunya saya juga ingin mengingatkan untuk tidak selalu merasa puas dengan apa yang tercapai hari ini, untuk terus berikhtiar, memberikan yang terbaik, kemudian memastikan apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah. Saya rasa seperti itu. Baik, pesan yang sangat luar biasa sekali dari Bupati Kabupaten Bima. Sekarang boleh kita dengarkan pesan dari Ketua DPRD Kabupaten Bima untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk Nusa Tenggara Barat atau untuk Bima? Nusa Tenggara Barat, khususnya boleh Kabupaten Bima. Khususnya untuk Bima ya, oke. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Bima, yang saya ketahui adalah pekerja keras, kemudian sangat gigih, sangat bersemangat. Pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Bima, dan juga saya juga berharap masyarakat Bima itu tetap seperti ini, terutama sekali dinamisnya ini luar biasa. Kemudian masyarakat Bima, untuk orang-orang tua pastinya, yang saya ketahui itu ada dua impiannya secara umum. Yang itu pertama pastinya ingin mengunjungi Baitullah, yaitu dengan haji, kemudian menyekolahkan anak-anaknya hingga selesai sekolahnya itu di tingkat universitas, dan juga sampai anak-anaknya bekerja. Di mana pastinya dari keuletan dua orang tua ini, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tokoh-tokoh orang tua yang ada di Bima terutama, sangat luar biasa. Dan juga alhamdulillah saya juga merasakan sendiri, pada orang tua saya juga terima kasih banyak pastinya. Kemudian untuk anak-anak muda, ini lebih ke saya mungkin ya. Untuk anak-anak muda pastinya tetap semangat, tetap kritis, tetap dinamis, tetap eksis juga pasti terutama. Dimana memang kita sebagai anak muda perlu memberikan usulan dan masukan. Dimana ide-ide kita sebagai tokoh berikutnya akan menggantikan tokoh-tokoh tua harus memberikan ide dan gagasan untuk membangun Bima ini. Dimana pastinya kami sendiri selaku pemerintahan, legislatif maupun eksekutif maupun dari Polri sangat membutuhkan usulan dan masukan dari teman-teman pemuda, tidak terlepas dari yang lain mungkin ya, seluruh masyarakat untuk pastinya membangun Danam Bojo yang kita cintai ini. Sekali lagi itu ya pesan dan masukan saya, terima kasih banyak. Baik, luar biasa sekali tentunya pesan sekaligus harapan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima. Sekarang kita mendengarkan dari Kapolres Kabupaten Bima, bagaimana pesan untuk Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Bima. Oke, terima kasih Mbak. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Bima saja. Nah, Kapolres Bima saya. Dan itu kabupaten, yang lain urusan yang lain kan. Gitu. Pesan saya adalah mari masyarakat Bima bersama-sama saya juga untuk peduli, dimulai dari diri sendiri yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun buat lingkungan. Kira-kira seperti itu. Perlu dijelaskan lagi enggak ini? Boleh Bapak, Boleh. silakan pesannya. Jadi contohnya ginilah, peduli misalnya kita peduli sama anak-anak kita. Di sini banyak anak kecil terjadi asusila. Kenapa bapaknya nggak peduli? Ditinggal pergi lah apa semua. Terjadi penganiayaan, bapaknya nggak peduli. Nah, terjadi kasus pemanahan, bapaknya nggak peduli. Itu anak-anak kecil. Jadi saya simpulkan lagi, mari bersama-sama kami dari polisi
mengajak diri saya sendiri juga untuk peduli dan masyarakat untuk peduli kepada diri sendiri maupun lingkungannya dan mengambil tindakan yang dirasa benar. Apabila belum merasa benar dikomunikasikan mana yang benar, segera diambil tindakan supaya kedepannya lebih baik. Begitu Mbak, terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah Kapolres dan dari Ketua DPD saya juga pesan sekaligus harapan. Boleh satu lagi saya ingin bertanya, meminta harapan. Tadi sudah disampaikan pesan dari Ibu Bupati, harapannya Ibu terkait untuk Kabupaten Bima sendiri dalam kemajuan programnya gitu. Baik, saya rasa saya mengajak seluruh masyarakat, seluruh aparatur di pemerintahan Kabupaten Bima adalah untuk berpikiran maju. Yang tentunya dengan kita memiliki pola pikir yang lebih maju, tentunya kita akan terus berupaya bagaimana berkreativitas, kemudian memastikan kedisiplinan kita, kemudian memastikan diri kita seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, dimulai dari diri kita, kemudian menjadi contoh bagi orang lain, dan tentunya ini merupakan suatu pola atau kebiasaan yang nantinya akan menjadi budaya yang kita wariskan bagi setiap generasi di daerah ini. Saya optimis seberapapun orang memberikan gambaran tentang Bima secara khusus pada waktu sebelumnya, saya optimis hari ini dan ke depan kita akan mampu membanggakan diri tentang daerah kita dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Oke, baik. Ya, saya satu kata lagi boleh? Satu kata yang menggambarkan Kabupaten Bima, boleh dari atau 3 kata? Satu kata dari Ketua DPRD Kabupaten Bima? Untuk harapan ya juga mungkin ya. Iya, boleh juga. Baik, harapan saya pastinya untuk masyarakat Kabupaten Bima tetap menjaga kondisi yang aman, pastinya mewakili mungkin juga Bapak. Dalam artian kami semua ingin masyarakat Bima yang aman dan kondusif, di mana harapannya mungkin lebih ke keinginan kita bersama lah ya. Jangan mungkin terlalu fokus terhadap berita-berita yang tersebar di media, harapannya. Di mana itu bisa kita jadikan pelajaran untuk Bima lebih baik ke depannya, di mana yang saya ketahui adalah masyarakat Bima itu baik semua, ramah. Dan pastinya itu menjadi harapan saya untuk tetap dijaga. Untuk harapan kita bersama ini, baik dan ramahnya ini Kabupaten Bima. Siap. Oke, baik. Penutup terakhir dari Kapolres Kabupaten Bima. Ya, 3 kata yang menggambarkan Kabupaten Bima. Satu kata boleh? Boleh. Harapan ya. Oh ya, boleh Bapak. Harapan. Tadi Pak Yandi apa tadi harapannya? Pak lebih aman. Oke, berarti kalau 3 kata saya gabung aja ya. Aman, ramah, saya harmonis. Oh, Gitu. Aman, ramah, harmonis. Nah. Luar biasa sekali untuk Kabupaten Bima. Dan tak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara pada Dialog NTB Bicara kali ini. Terima kasih kepada Ibu Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bima, dan juga Bapak Kapolres Kabupaten Bima untuk kesempatannya. Dan pemirsa, akhir kata saya Kristi Diana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.